bahwasannya keadaan mayit sesudah dibangkitkan di dalam kubur itu keadaannya berbeda-beda. Kenapa? Karena beda-beda itu menurut amal perbuatannya. Apabila pada masa hidupnya berkelakuan baik, maka ia akan bernasib baik atau memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, apabila ia pada masa hidupnya melakukan amal keburukan, maka ia akan bernasib buruk atau memperoleh kesengsaraan. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang di mana para malaikat akan menyelamatkan ketiga orang ini pada hari dikeluarkannya para makhluk dari kuburnya. Mereka itu adalah orang yang pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang-orang yang ahli berpuasa di hari Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat istana yang terbuat dari intan dan yakut, dari zaman jamrud dan dari emas, serta dari perak. Aku bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah istana itu? Rasulullah SAW menjawabnya, yaitu diperuntukkan orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang lebih disukai oleh Allah SWT adalah hari Jumat dan hari Arafah, karena apa yang pada hari itu adalah rahmat. Dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Wahai Aisyah, barang siapa yang pagi-pagi berpuasa hari Arafah, maka Allah SWT akan membuka padanya 30 pintu kebaikan, dan Allah SWT akan mengunci dirinya 30 pintu keburukan. Ketika berbuka dengan minuman air, maka Allah SWT mengampuni kepadanya dalam setiap keringat di tubuhnya. Ia berkata, keringat itu adalah doa, ya Allah, biarlah rahmat dia sampai terbitnya fajar. Dan di dalam hadis yang lain diterangkan, orang-orang berpuasa sama keluar dari kuburnya dan dapat diketahui dengan bau mulut mereka akibat dari puasanya. Mereka disambut dengan beberapa hidangan dan beberapa kendi. Kemudian dikatakan kepada mereka, makanlah, kamu benar-benar lapar di waktu orang-orang yang kenyang, dan minumlah, kamu benar-benar haus di waktu orang sama agar tenggorokannya, dan beristirahatlah kamu. Kemudian mereka sama beristirahat dan sambil makan dan minum, sedangkan semua manusia masih dalam hisab. Dan diterangkan dalam hadis yang lain bahwa orang yang mati dan dikuburkan di dalam kuburnya, maka jasadnya akan hancur atau busuk. Akan tetapi dari itu semua terdapat 10 orang yang jasadnya tidak akan hancur di dalam kuburnya, yaitu jasadnya para nabi, jasadnya orang yang ahli perang di jalan Allah SWT, dan jasadnya orang yang alim, dan jasadnya yang orang-orang mati syahid, dan jasadnya orang yang hafal Al-Quran, lalu jasadnya imam atau pemimpin yang adil, dan jasad orang-orang yang azan, lalu yang terakhir jasadnya orang perempuan yang mati di dalam upaya melahirkan. Bahwa orang-orang senantiasa berperang pada tali Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selamat dari azabnya, yaitu di mana hari kebangkitan di dalam kubur atau di hari kiamat ia akan mendapatkan kebahagiaan.